Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita. Firman kehidupan pagi hari ini Rabu tanggal 6 April 2022. Demikian firman Tuhan menyapa kita untuk memberangkatkan kita dalam segala kegiatan aktivitas kita sepanjang hari ini. Mataku tetap terarah kepada Tuhan sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Mazmur 25 ayat 15. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mata adalah pintu pengetahuan. Makin banyak yang kita lihat, makin banyak yang kita tahu. Dan apabila ada sesuatu yang sangat menarik bagi kita, mata kita terus tertuju kepada yang menarik atau yang kita harapkan itu. Di tengah-tengah kemajuan teknologi yang semakin maju, semakin pesat, banyak orang semakin bergantung pada komputer maupun gadget. Jangan-jangan setiap hari mata kita tetap tidak pernah lepas menatap layar handphone dan komputer yang tanpa kita sadari banyak memengaruhi kesehatan mata kita. Fungsi mata manusia telah dirangkum oleh para ahli dan bahkan kita lihat sendiri dan kita rasakan. Ada 5 hal. Pertama, sebagai alat komunikasi. Fungsi mata sebagai alat komunikasi bisa memberikan kode, tanda dengan mata untuk mengisyaratkan sebuah tindakan. Yang kedua, sebagai alat indera penglihatan. Fungsi mata yang paling umum sebagai indera penglihatan. Dengan mata dapat melihat objek yang jauh, dekat, dan kecil juga. Cara kerja mata cukup banyak kompleks, di mana setiap bagian organ dalam mata memiliki fungsinya masing-masing, sehingga sebuah objek dapat dilihat oleh mata. Mata hanya bisa melihat objek terkena pantulan cahaya atau menghasilkan cahaya. Yang ketiga, mata menguasai segala hal yang mungkin membahayakan. Dengan melihat, kita bisa menjadi lebih awas, waspada dengan apa yang ada di sekitar kita. Kita bisa terhindar dari sesuatu yang membahayakan karena melihat terlebih dahulu. Yang keempat, sebagai keseimbangan hidup. Fungsi mata lainnya adalah sebagai keseimbangan. Fungsi mata sebagai keseimbangan akan membuat kita bisa berdiri tegak. Dengan melihat menggunakan mata, kita akan mendapatkan informasi secara visual, sehingga otak kita akan siap dan juga mengerti tindakan apa yang harus kita lakukan. Dan yang kelima, mempelajari berbagai hal. Mata merupakan indera pertama yang akan merespon dan menerima informasi yang diberikan oleh seseorang atau sesuatu. Maka firman kehidupan pagi hari ini menyinggung tentang mata. Di mana pemazmur berkata, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Mata yang berfungsi untuk mengarahkan hidupnya hanya terarah, fokus kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup mengeluarkan dia. Dan kakinya dari jaring. Tentu jaring yang menangkap dan mematikan dia dari orang-orang yang memusuhi, membencinya, mengancam nyawanya. Maka tiada jalan lain selain daripada matanya tertuju kepada Tuhan. Tidak ada jalan keluar selain daripada terarah kepada Tuhan. Maka mata yang tertuju kepada siapa yang mampu memberikan keselamatan, pertolongan yang bisa menolong dia, sekalipun dia menunggunya. Memang menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Sekalipun kita hidup di dalam dunia yang ingin semua serba cepat, tidak sabar untuk menunggu. Dunia sekarang ini serba instan, cepat saji, cepat diantar. Dengan yang kita pakai mungkin aplikasi dan lain-lain. Dalam perkembangan kemajuan teknologi juga dan informasi saat ini, kita dimudahkan dengan kecepatan yang serba instan. Semua produk jasa menawarkan lebih cepat, lebih praktis. Tetapi dalam kebiasaan hidup di dalam dunia yang serba cepat dan instan, bisa saja mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Sehingga kita mungkin mau cepat berharap apa yang kita minta kepada Tuhan, mau cepat, serba instan.
Tetapi pemazmur kita lihat di sini sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan, sehingga kita hanya berharap kepada Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Saat ini kita harus lebih cepat dan tanggap atas doa dan permohonan kita. Maka firman kehidupan kita saat ini di dalam Mazmur 25 ayat 15 ini berkata, memberikan kita jawaban kepada apa yang kita tunggu, mungkin tidak sabar atau tidak mau menunggu. Kita akui bahwa keinginan daging menunggu adalah pekerjaan yang melelahkan dan membosankan. Tetapi di sini pemazmur berkata, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Kapanpun waktunya, waktu Tuhan yang terbaik. Sekalipun dalam kesulitan kita sendiri dan sangat tertekan, namun pemazmur tetap setia menunggu apa yang diberikan Tuhan, pertolongan Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Walaupun tersesak, namun tetap sabar menunggu. Mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Di dalam ayat 21 dikatakan, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Artinya pemazmur tidak akan mencari keselamatan yang lain yang bertentangan dengan Tuhan. Hanya pertolongan Tuhan yang bisa menolong dia dalam segala pergumulan, dalam segala masalah yang dihadapi. Sebab pengharapan orang beriman tidak akan mengecewakan kalau dia berharap kepada Tuhan. Jika saat ini kita ditanya, apa yang menjadi pengharapan kita selama kita di dalam dunia ini? Tentu kita menanti-nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan dan berkat-berkat yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Bagi yang berkeluarga, yaitu menunggu berkat anak dan keturunan. Bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, kita merindukan pekerjaan. Merindukan teman hidup bagi orang yang belum mendapatkan teman hidup atau jodoh. Bahkan ada merindukan kesembuhan dari penyakit. Dan bahkan juga perubahan dalam sikap anggota keluarga yang mungkin tidak cocok dengan kita. Kita merindukan hubungan yang baik. Apapun yang menjadi kerinduan kita, firman Tuhan berkata menguatkan kita bahwa supaya mata kita tertuju kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah tertidur, bahwa Tuhan tidak pernah tidak mendengarkan, tetapi menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan sedang bekerja melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita. Pada waktu Tuhan yang terbaik akan menunjukkan apa yang terbaik untuk kita. Ingatlah janji Tuhan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Berlari tidak akan menjadi lesu. Berjalan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah hidup kita terarah kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Supaya kita tetap dituntun oleh Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Baik di dalam suka duka apapun yang kita alami. Penantian kita tertuju kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Karena itu tetaplah mata kita tertuju kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menolong indah pada waktunya. Salam sehat, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang mengingatkan kami, menyapa kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Apapun pergumulan, persoalan, masalah yang kami hadapi, biarlah mata kami tertuju kepada Tuhan. Karena kami tahu dan yakin pengharapan kepada Tuhan tidak akan mengecewakan kami. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Supaya kami tetap di dalam tuntunan Tuhan. Sehingga kami kuat menghadapi segala sesuatu di dalam penantian dan pengharapan kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa prokes. Amin.